Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, melakukan pembiasaan. Kata Muhammad Qutb dalam kitab At-Tarbiyah Al-Islamiyah, pembiasaan itu ada baiknya, ada buruknya. Sisi baiknya adalah dengan terbiasa itu melakukan sesuatu yang berat jadi ringan. Coba lihat itu kuli-kuli bangunan mengaduk semen, orangnya halus saja, tahan seharian mengaduk semen. Kita ganal menuruti, kadang sampai seharian, sebentar pinggang terasa. Setelah itu beurutnya pulang. Terbiasa itu akan membuat sesuatu yang sulit jadi mudah. Orang yang biasa bangun subuh, mudah bangun subuh itu walaupun guringnya jam 2. Tapi orang yang nggak terbiasa, awalnya itu berat. Sudah didirikan berapa lagi? Pertama pembiasaan itu memang berat, tapi kalau sudah terbiasa jadi ringan. Pembiasaan itu sisi negatifnya kata Muhammad Qutb adalah sisi spiritualnya bisa hilang. Jadi sholat itu kayak nggak sholat. Kenapa? Karena semacam kebiasaan aja. Jadi adat aja. Kan ada rasanya lagi. Bagaimana cara agar itu tidak hilang rasanya? Adalah dengan senantiasa mengingatkan tujuan dari hal tersebut. Jadi sering-sering dinasihati, sering-sering ada pengajian begini, sehingga apa yang kita lakukan begini bukan sekedar pembiasaan. Ini kajiannya tiap malam Senin. Jadi sudah otomatis malam Senin ke sini. Harus tetap diingat bahwasanya kita ke sini ini dalam rangka apa? Misalnya hadis man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melewati satu jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Jadi kita datang duduk ke sini bukan sekedar karena biasa, tapi kita sadar oh ini ada fadilahnya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk menuju jalan ke surga. Di dalam Sahih Muslim ada riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ada pada masa Bani Israel, ada orang yang sudah membunuh 99 orang. Jadi ini dosanya enggak tanggung-tanggung. Membunuh 99 orang. Maka dia bertanya tentang yakni di kampung itu mana orang alim. Fadullah ala rahibin, maka ditunjukkanlah dia kepada seorang rahib, seorang ahli ibadah. Terus inya betakun, aku sudah bunuh 99 orang, adakah jalan untuk tobat? Kata rahib tadi enggak ada. Maka oleh orang ini dibunuh lagi, genap 100. Kemudian datang lagi dia bertanya kepada orang lain, adakah orang alim di kampung ini? Ditunjukkan kepada memang orang yang alim. Bertanya, aku sudah bunuh 100 orang, adakah jalan untuk tobat? Kata orang alim ini, na'am, wa may yahulu bainahu wa bainat taubah. Iya, ada jalan tobat. Apa yang bisa menghalangi antara dia dengan tobat? Seberapapun besar dosanya, maka ampunan Allah itu jauh lebih besar dari dosa yang dia lakukan. Kemudian kata orang alim ini bukan sekedar bisa menjawab ada jalan taubatnya, dia juga ngerti masalah pembiasaan. Kata dia, intolik ila arding kaza wa kaza, pergilah engkau ke negeri ini dan ini. Fa inna biha unasan ya'budunallaha fa'budillaha ma'ahum. Di sana itu orang-orangnya adalah orang yang menyembah Allah Ta'ala, orang-orang soleh. Maka beribadahlah kepada Allah bersama mereka. Wala tarji' ila ardika fa innaha ardusu. Jangan engkau kembali ke kampung engkau, karena itu adalah negeri yang buruk. Ini hadisnya cukup panjang, cuma saya sampai sini saja ingin menjelaskan. Kenapa itu?
ketika tobat itu harus pindah, kata orang alim ini, karena di negerinya itu negeri yang buruk. Ini kalau dikaitkan dengan hijrah itu wajib bagi orang yang ketika dia berada di lingkungan tersebut, hijrah pindah tempat maksudnya. Ketika dia di lingkungan itu dia tidak harus berbuat dosa. Maka dia harusnya pindah. Orang ini walaupun sudah 100 orang dibunuhnya, jalan tobatnya apa? Pindah ke tempat yang baik. Kalau berbulik ke tempat awal, Pak, jangan membunuh pulang. Kenapa Pak jangan membunuh pulang? Itu negeri mungkin yang banyak kriminalitasnya, atau ahli waris yang dibunuh nuntut balas, akhirnya terjadi pembunuhan lagi. Jadi penting lingkungan. Ya, almar'u ala dini khalilih. Seseorang itu berada pada agama teman-teman dekatnya. Kebiasaan teman-teman itu akan diikuti. Kemudian yang ketiga itu cara mendidik anak itu adalah dengan memberikan nasihat. Ini sudah banyak. Jadi tidak cukup hanya dengan teladan, tidak cukup dengan pembiasaan, tapi nasihat itu juga penting. Ibunya Sufyan Ats-Tsauri itu menasihati anaknya. Nah, kalau engkau menulis 10 huruf, maka perhatikan dalam diri engkau. Apakah rasa takut engkau kepada Allah, rasa kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu engkau rasakan? Kalau itu tidak engkau rasakan, maka ilmu yang engkau pelajari itu enggak berguna bagi engkau. Belajar tapi tidak bertambah rasa takut kepada Allah, itu ilmu bahaya. Di dalam kitab Al-Hikam, Ibnu Athaillah As-Sakandari itu mengatakan ilmu jika dibarengi dengan rasa takut kepada Allah itu akan menjadi kebaikan kita. Ya. Wa illa fa'alai, kata beliau. Kalau tidak begitu itu menjadi beban kita. Itu diantara nasihat yang harusnya kita ajarkan juga kepada anak-anak kita. Ya. Kamin syai'in idza lam yanfa lam yadur, kata Muhammad bin As-Samad. Banyak hal kalau tidak bermanfaat enggak akan membahayakan. Walakinnal ilma idza lam yanfa darra. Tapi ilmu kalau tidak bermanfaat itu akan membahayakan yang punya ilmu itu. Hisabnya lebih besar, ya, tanggung jawabnya lebih besar. Oh, kalau gitu kada usah banyak-banyak ilmu. Kada bisa kayak itu juga. Kada banyak ilmu dosanya 2. Pertama, kenapa kada mau belajar? Yang kedua, kenapa melanggar hukum tidak tahu? Kalau ada ilmunya kan masih bisa dia bertobat. Oh, itu kan keliru. Dia karena hawa nafsu akhirnya digawi. Setelah itu dia menyesal, bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak mengerti, dia melakukan sesuatu dikiranya bagus padahal buruk. Na'udzubillah min dzalik. Di antara nasihat lagi itu adalah mengajarkan adab pada anak. Ya, al-adab fauqal ilm. Adab itu harus posisinya di atas ilmu. Makanya ada tulisan Al-Munawi, kata beliau, aslul ilmi as-samt. Pokok dari ilmu itu adalah diam. Ada ulama yang untuk belajar diam itu dia bertahun-tahun. Adab ini penting. Apalagi di tengah kehidupan sekarang yang kadang banyak enggak beradab. Walaupun ada silanya kemanusiaan yang adil dan beradab, tapi di televisi kadang nggak ada adabnya. Adab berbicara itu kan kalau orang berbicara harusnya diam, didengerin. Ini kadang berbicara sama-sama berbicara, walaupun ada moderatornya, sama-sama ngomong sendiri. Ini satu hal pembelajaran yang nggak bagus untuk anak-anak kita. Ya, walaupun amun kada kayak gitu kada rame aja. Diskusi amun kada ayel-ayelan kada rame. Padahal ini adab berbicara begitu. Pokok dari ilmu itu pertama belajar diam. Ya, yang kedua kata Al-Munawi adalah husnul istima'. Ya, jadi mau dapat ilmu itu pertama dilatih diam, yang kedua dilatih
bagus di dalam memperhatikan. Summa al-fahm, yang ketiga dilatih memahami. Ya, summa al-hifdzu, kemudian dilatih menghafal. Ya, kemudian al-amal, diamalkan. Ya, kemudian an-nashr, disebarkan ilmu itu. Jadi ulama-ulama dulu begitu mereka belajar. Kemudian yang keempat, dengan memberikan perhatian. Muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak-anak kalian sholat saat usia 7 tahun.